untuk menguatkan semangat solidaritas senantiasa yang membawa teladan pengorbanan dan kasih Yesus terhadap umat manusia dalam pergumulan kemiskinan, kesakitan, ketimpangan, ketidakadilan, dan keterpenjaraan. Dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa, melalui kemerdekaan bangsa ini, marilah kita dengan sikap berdiri dan sambil menghayati panggilan iman dalam bulan kebangsaan 2020, kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46. Saya undang Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenang. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat, silakan. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayatnya yang pertama. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan dirai oleh-Mu. Raih daku dan lekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dalam keheningan hati kami memohon kiranya Tuhan ampunilah kami jika seringkali kami merasa tidak ada harapan dalam hidup ini, dalam pergumulan dunia dan ancaman virus corona saat ini. Adalah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami.
Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa kami sering berputus asa ketika kesusahan menimpa kami, tetapi betapa sering juga kami melupakan Dikau ketika kesuksesan terjadi dalam hidup kami. Kami sering tidak bijaksana mengatur hidup kami, ya Tuhan Yesus. Karena itu ampunilah dan murnikanlah hati kami, agar kami memiliki hati seperti hati-Mu, ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah, Dengarlah berita anugerah Allah. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 60 ayatnya yang pertama. Alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam puji-pujian. Dengan kerendahan hati saya menjemput Bapak Mama untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan dan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 349.
Kita mulai lagi bersama-sama. Pujilah Tuhanmu, haleluya. Pujilah Tuhanmu, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempersiapkan firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Kitab Ester pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga Tuhan kami ucap syukur dan banyak terima kasih Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami dari dalam rumah tangga kami masing-masing, bersama-sama dengan para lansia saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu atas kami saat ini Tuhan. Ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami boleh merenungkannya. Kami boleh melakukan itu di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Segala kalimat yang hamba-Mu ucapkan saat ini, biarlah Roh Allah menolong mampukan hamba-Mu. Berkati kami semua Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya.
serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk menggunakan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku suatu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar, tapi mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sinode Gemit mengangkat bacaan kita pada pagi hari ini dari Ester pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Hal ini berkaitan dengan di mana kita sedang memasuki bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, kitab Ester ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama dari pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Di situ menceritakan tentang bagaimana kehidupan Ratu Wasti, apa yang ia lakukan. Mereka dikuatkan bahwa leluhur kita pada waktu itu telah berjuang untuk bangsa kita. Bagaimana bisa kita dengan penderitaan yang seperti ini kita mau menyerah? Kita harus bisa bertahan. Jadi kitab ini digunakan, kitab ini ditulis sebagai penguatan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Nah, pada waktu itu bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan di bawah pemerintahan Persia, yaitu Raja Ahasveros. Kita bisa baca dalam
ayat-ayat selanjutnya ada dikatakan tentang Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini adalah raja yang sangat berkuasa pada waktu itu, sehingga apapun yang dia katakan, apapun yang dia perintahkan harus dilaksanakan. Dan Hanam dalam cerita kita pada pagi hari ini, dia adalah kaki tangan raja pada waktu itu. Sehingga ketika raja memberikan titah, yang pertama mendengarkan titah raja adalah Hanam. Kemudian Hanam akan memerintahkan para prajurit pada waktu itu untuk mengeluarkan perintah. Dalam kisah kita pada pagi hari ini, Hanam dia sangat membenci orang Israel pada waktu itu. Saking dia dendam, saking dia benci dengan orang Israel, dia menghadap raja dan meminta kepada raja untuk membunuh orang Israel pada waktu itu dan digantikan dengan emas. Mordekai dan orang Israel pada waktu itu, mereka mengetahui dan mendengar apa yang akan dilaksanakan oleh Hanam, apa yang akan diperbuat oleh Hanam pada waktu itu. Tetapi di sini kita melihat sosok Mordekai. Mordekai adalah orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu yang ada dalam penyiksaan, yang ada dalam kerumunan orang Israel pada waktu itu yang disiksa oleh orang Persia di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Dia hanya orang biasa pada waktu itu. Namun ketika dia mendengar bahwa bangsanya akan dibunuh, bangsanya akan dibantai, dia tidak tinggal diam. Karena dia sangat mengasihi bangsanya pada waktu itu, dia memberanikan diri untuk pergi ke istana raja dan berkabung. Kalau kata berkabung kita mengetahui bahwa itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tapi Mordekai setelah dia mendengar berita bahwa bangsanya akan dibinasakan, dia memberanikan diri untuk berkabung. Ini hal yang sangat luar biasa, ini keberanian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Mordekai. Karena apa? Pada waktu itu, jika ada seseorang yang berani masuk ke dalam istana raja, padahal dia bukan bagian dalam istana, satu-satunya hukuman adalah hukuman mati. Apapun itu, apapun alasan yang dilakukan, tetap hukuman mati yang diterima. Tetapi Mordekai dengan penuh perjuangan, dengan penuh kasih sayang terhadap bangsanya, terhadap umat Israel pada waktu itu, dia memberanikan diri untuk menghadap raja di depan istana raja, dia berkabung. Nah, hal ini dilihat oleh Ratu Ester. Ratu Ester melihat apa yang terjadi dengan Mordekai sehingga dia memberanikan diri untuk menghadap di istana. Dia menyuruh salah satu permasyurinya, salah satu dayangnya untuk bertanya. Di situ Mordekai menceritakan seperti bacaan kita bahwa Hanam telah merencanakan untuk membinasakan bangsa Israel. Ketika pelayannya kembali memberitahukan kepada Ratu Ester berkata bahwa sayangnya dia tidak bertemu raja selama 30 hari. Raja pada waktu itu sangat sibuk. Saking sangat sibuknya, dia memberikan jadwal kepada para permasyurinya yang ingin bertemu dengannya. Jadi ketika raja mau memerintahkan untuk datang bertemu, baru permasyurinya bisa datang bertemu. Tapi kalau memaksakan diri untuk bertemu, maka seperti tadi, hukuman mati yang didapatkan. Sehingga Ratu Ester yang menyuruh pasyurinya untuk memberitahukan kepada Mordekai bahwa dia tidak bisa bertemu dengan Mordekai dan tidak bisa membantu. Dari Ratu Ester kita melihat bahwa di sini ada rasa ketakutan, di sini ada rasa khawatir. Karena apa? Dia takut bahwa dia akan mati. Jika dia tidak takut mati, penyampaian pertama yang diberitahukan oleh permaisurinya akan ditanggapi dengan berani. Tapi sayangnya dia takut mati pada waktu itu, sehingga dia memberitahukan lagi kepada Mordekai bahwa dia tidak bisa bertemu dengan raja. Lalu setelah Mordekai mengetahui hal tersebut, dia memberikan ancaman kepada Ratu Ester. Dia bilang bahwa mungkin sekarang baru kami saja orang Israel. Kau tahu tidak bahwa nanti
nanti waktu yang akan datang, kau sebagai ratu yang adalah orang Israel, orang Yahudi akan dibunuh juga oleh raja. Mendengar perkataan Mordekai pada waktu itu, Ratu Ester menjadi takut. Dan dia menyuruh untuk Mordekai kembali pulang, beritahukan kepada bangsa Israel untuk mereka berpuasa, berdoa kepada Tuhan supaya Ratu Ester bisa menghadap raja pada waktu itu. Nah, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini, dari bacaan ini kita belajar dari dua tokoh. Yang pertama Mordekai dan juga yang kedua adalah Ester. Dari Mordekai kita belajar tentang keberanian. Keberanian dalam menghadapi hal yang sulit. Keberanian dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Perjuangan untuk supaya bangsanya tidak dibinasakan, perjuangan supaya bangsanya untuk tetap hidup itu sangat berat. Tapi Mordekai bisa melakukannya karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di sampingnya dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dari Ratu Ester kita belajar bahwa setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita rasa sangat tertekan, yang kita rasa kita tidak mampu untuk melakukannya, ketika kita bawa dalam tangan Tuhan, kita pasti mampu untuk melakukannya. Jika kita baca dalam kisah-kisah selanjutnya di mana Ratu Ester menghadap raja, apa yang raja lakukan kepada Hana, di situ Tuhan membuat suatu perkara bahwa apa yang Hana merencanakan tidak jadi, dan bangsa Israel pada waktu itu tidak jadi dibunuh. Perjuangan yang Ratu Ester lakukan, walaupun awalnya dia merasa takut, walaupun awalnya dia merasa bahwa kalau saya mau mati saja, ini demi saya punya bangsa. Tapi Tuhan mengembalikan semuanya itu karena keberanian, karena ketulusan hati, karena mengandalkan Tuhan yang ia lakukan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, kita pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit. Kita pasti pernah mengalami keadaan yang sangat sulit, yang dalam diri kita berkata bahwa saya tidak mampu lagi untuk menghadapi ini cobaan. Saya tidak mampu lagi untuk hadapi ini keadaan. Apalagi sekarang kita ada dalam masa-masa corona, di mana segala sesuatu sangat sulit. Kita juga mau bekerja, kalau yang PNS kita masih bisa bekerja dari rumah dan menerima gaji. Tapi kita yang swasta ini, kita setengah mati untuk bekerja. Kebutuhan kita sehari-hari, uang yang biasa kita dapat untuk secukupnya bisa memenuhi kebutuhan kita, harus kita kurangi lagi, harus kita kurungkan lagi. Kita punya niat, kita punya keinginan yang lain karena adanya virus corona ini. Namun belajar dari kisah ini, Mordekai saja dia bisa menghadapi persoalan bangsanya. Bangsanya yang mau dibunuh, bangsanya yang mau disiksa, yang mau dimatikan. Dia dengan keberanian yang dia miliki, dia berani menghadapi persoalan sulit ini. Karena apa? Karena dia berlindung dalam naungan tangan kasih Tuhan. Dia percaya bahwa ketika dia bersama Tuhan, ketika dia melewati masa-masa ini bersama Tuhan, dia pasti bisa melewatinya. Dan bagi kita Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, di tengah-tengah masa sulit kita, apalagi kita adalah lansia, kita sudah lanjut usia, sekalipun kita tidak bisa menghadapi, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita seperti biasa, ada banyak hambatan, kita tidak bisa ke gereja karena kita tahu bahwa lansia itu rentan sekali dengan adanya virus ini, sehingga diprotokolkan oleh gereja bahwa kita yang lansia kita harus gereja di rumah. Ini tantangan-tantangan kehidupan yang sedang kita alami sekarang. Tantangan-tantangan bukan hanya kita sendiri, tapi satu dunia ini mengalami yang seperti kita alami sekarang ini. Apakah kita sanggup mengalami tantangan kehidupan kita? Ini adalah ujian iman. Dengan kita bergereja dari rumah,
Dengan kita menyembah Tuhan dari rumah, iman percaya kita sedang diuji. Apakah kita sanggup untuk menghadapi ini semua? Belajar dari Mordekai dan juga Ratu Ester, segala tantangan yang kita hadapi, segala pergumulan yang kita hadapi dengan penuh keberanian dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, bangsa kita telah selesai berjuang. Bangsa kita telah selesai meraih kemerdekaan. Namun persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita masih terus berlanjut sampai dengan saat ini. Bagaimana kita sebagai umat Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menyikapi persoalan, kita bisa menyikapi masalah yang kita hadapi ini dengan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita. Amin. Kita akan mengakui iman percaya kita. Untuk itu saya jemput Bapak Mama untuk bangkit berdiri. Dengan bersama-sama kita mengucapkan ikrar iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kirim Jemaat nomor 474 ayatnya yang pertama. Kepadamu puji-pujian masuk dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Iman dipersilakan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami hendak memberi persembahan syukur kami yang telah kami siapkan dari dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan pada saat ini boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Teristimewa Tuhan, kehidupan kami, biarlah hidup kami menjadi berkat Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang itu, hidup itu, kami berdoa. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mencintai kami. Terbukti dengan cinta kasih-Mu, kami semua anak-anak-Mu, kami semua para lansia berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami melakukan kebaktian minggu kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami belajar ya Tuhan dari firman-Mu bahwa ketika kami mengalami persoalan, ketika kami mengalami tantangan hidup, kami yakin dan percaya bahwa kami selalu mengandalkan Engkau dalam persoalan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami dalam melalui persoalan yang kami lewati. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, dari pemimpin kami yang paling tertinggi hingga yang paling terendah. Engkau kiranya memberkati para pemimpin kami, berikan mereka hikmat, akal budi, pengertian, kebijaksanaan yang datangnya daripada Engkau. Biarlah Tuhan, ketika mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi sekarang ini, mereka selalu mengandalkan Engkau dan nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa buat para medis, dokter, para perawat, tangan-tangan yang mengurus orang-orang sakit, terkhususnya para penderita virus corona ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati tenaga medis yang ada, berikan mereka hikmat, akal budi, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang. Biarlah Tuhan ketika mereka merawat kami yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah, mereka dapat merawat kami dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat janda duda, yatim piatu, fakir-fakir miskin, anak-anak terlantar dimanapun berada pada saat ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka berkat, memberikan mereka makanan dan minuman yang secukupnya ya Tuhan. Biarlah hidup mereka selalu ada dalam lindungan tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa buat kami semua yang saat ini dimanapun berada, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah yang sedang berulang tahun pada saat ini, ataupun yang akan datang maupun yang sudah lewat. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati kami satu persatu, memberikan kami berkat, memberikan kasih karunia, memberikan kami hikmat, akal budi dan juga pengertian ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kami yang sakit pada saat ini, baik sekarang yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, terkhususnya kami para lansia, sakit-sakit yang kami sedang alami pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau dari ketinggian-Mu, Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter, Engkau mau melihat kami orang tua yang sudah tak kuat lagi, tapi kami yakin dan percaya di dalam tangan kasih-Mu kami selalu kuat, kami dapat sembuh dari segala penyakit yang kami hadapi. Berkati obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan yang mengurus kami ya Tuhan. Biarlah dari semuanya itu kami dapat beroleh kesembuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di kesempatan ini juga kami mau berdoa buat gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terkhususnya gereja Shalom Ende. Engkau memberkati kami dari pendeta, penatua, presbiter, diaken, koster, pegawai gereja, badan pengurus gereja. Mari Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah ketika kami melayani, biarlah ketika kami memberitakan firman Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Berikan kami hati yang rendah,
Berikan kami hati yang penuh kesabaran, dan berikanlah kami hati yang takut akan Engkau. Berkati segala pelayanan yang akan berlangsung di bulan Agustus ini ya Tuhan. Segala hambatan, mari Engkau halaukan. Dan biarlah pelayanan di bulan Agustus ini dapat berjalan dengan baik, dan nama-Mu dapat dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan kembali dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Engkau terus memberkati kami, dan biarlah Tuhan di kehidupan kami selanjutnya kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Setiap orang yang menghayati kehidupannya bersama segenap anak bangsa akan senantiasa membangun solidaritas bersama dalam pergumulan yang sedang dialami bangsa ini. Kami menghayati semangat solidaritas bersama segenap anak bangsa. Solidaritas menghantar kita untuk tidak berdiam diri saat melihat Ibu Pertiwi sedang bergumul dalam kemiskinan, melihat Ibu Pertiwi sedang bergumul dalam kemiskinan, kesakitan, ketimpangan, ketidakadilan, dan keterpanjaraan. Kami bersiap menebarkan kasih, damai dan pengharapan di bumi Pertiwi. Solidaritas memanggil kita berkorban dengan segenap daya dan dana untuk menghadirkan keadilan dan damai sejahtera. Kami berkarya dengan meneladani pengorbanan kasih Kristus bagi sesama. Bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432, dan Bapak Mama dipersilakan berdiri. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh karunia. Itu berita bagi isi dunia. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.